Anda rubah satuan di bawahnya ini, cari yang gampang, yaitu ton meter. Nah ini, dari cari yang gampang, yaitu ton meter. Itu nggak kelihatan. Ton meternya nggak kelihatan. Hmm, bentar, kok hilang. Oke, waktu file new model. Klik, satuannya ini sudah ton meter C. Ton, gaya, meter panjang, C itu panas atau suhu. Oke, bentuk yang paling mudah atau bentuk yang paling sederhana atau bentuk awal itu selalu grid. Jadi kalau kita gunakan grid itu bisa untuk apa saja. Tetapi nanti kalau Anda sudah ahli, Anda jangan gunakan grid karena lama. Anda bisa pilih, itu banyak pilihan mau bikin apa. Nah, karena ini belajar, Anda akan saya ajari yang ribet, yaitu dengan gunakan grid. Anda pilih grid. Nah, grid itu akan mendefinisikan ukuran untuk panjang satu, ya arah satu, lebar arah dua, dan tinggi arah tiga. Lalu jembatan yang kita rancang ini adalah jembatan integrasi. Jembatan integrasi itu nggak bisa menggunakan jembatan rangka. Karena kalau rangka saja, lalu kepala jembatan atau pilarnya beton, berarti nggak akan integral, nggak akan bisa menyatu. Pasti ada elastomer. Karena jembatan integrasi itu jembatan yang tidak pakai elastomer. Jadi yang ada adalah jepit. Nah, nanti yang ada pengaruhnya adalah pengaruh panas, pengaruh muai, dan susut. Sehingga strukturnya itu akan ada gaya akibat panas dan susut. Nah, di dalam sapu itu secara otomatis panas susut kita masukkan, material tinggal secara otomatis kan menghitung. Jadi kalau kita bebankan dengan beban panas susut, dia akan menghitung berapa gaya yang terjadi akibat panas susut tanpa lalu lintas. Oke, kita akan membuat segmen-segmen. Jadi jembatan itu akan kita buat segmen seperti halnya ini. Seperti halnya kalau kita membuat jembatan rangka. Ada balok memanjang ya, sebagai girder dan ada balok melintang. Balok melintang itu bagian-bagian itu sebagai apa, diafragmanya. Itu harus kita perhitungkan. Di sini ada X direction, jumlah grid atau X direction. Ya. X direction adalah banyaknya grid arah X. Misalkan jembatan kita buat per 5 meter grid arah panjangnya. Kalau 80 meter berarti berapa? Berapa gridnya? Bisa menghitung nggak? Ya, nanti kita masukkan, misalkan salah ya nggak masalah. Tapi saya ingin tahu Anda apakah mulai paham dengan ini. X direction untuk jumlah grid, number of grid line. Ada yang bisa menghitung panjang jembatan 50, eh, sorry, 80 meter. Lalu gridnya 5. Berarti berapakah line gridnya? 17. Kita masukkan, nggak apa-apa, 17. Misalkan lebih kan bisa kita hapus. Yang penting saya masukkan 17. Ada 17 grid. Y, Y itu arah samping.
Misalkan jarak antara apa girdernya ini misalkan jembatannya 9 ya. Oke, saya gambarkan dulu jembatannya 9. Nah, oke, jembatan 9. 1719. Terus jarak girdernya, nah ini berarti akan ada berapa grade arah Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 grade, ada 7. Nah, berapa jarak girder nanti kita atur. Ketemunya berapa. Oke, ya, jadi ada 7, Kak. Saya gunakan 5 balok. Lalu Z direction, atas. Atas itu atas dan bawah. Nah, atas bawah bikin 2 aja juga nggak apa-apa. Tergantung daripada pilarnya. Misalkan pilarnya menggunakan skor, boleh-boleh saja. Atau pilarnya nggak skor, misalkan pilarnya menggunakan skor, kita isi 3. Nah, gitu. X direction-nya katakan 5. Y direction-nya katakan jarak antar gitu itu 1,7. Cepat saya hitungnya. 1,7 1,7 dikalikan tuh 2, 3, 4 kalikan 4, 6,8 min 9 dibagi 2,1,1. Oke, saya buat 1,8. Itu 1,8. 1,8 kalikan tuh 2, 3, 4 kalikan 4 sama dengan 7,2 min 9 bagi 2. Oke, yang ke tepinya nanti 0,9. Oke, 1,8. Oke, lalu oke. Perlihatkan satu halaman saja. Nah, gitu. Oke, silakan. Anda buat grid seperti ini. Oke, misalkan nanti tingginya kurang tinggi, ya nggak apa-apa. Nanti kalau kurang tinggi, ya kita tinggikan. Oke, sudah? Sudah? Sudah, oke. Berikutnya, seperti biasanya, Anda harus menyiapkan material. Materialnya itu, ya kan pasti beton. Add new. Nah, add new material. Materialnya beton. Gunakan beton 40 MPa. Nah, gini. Jadi kalau membuat jembatan integral itu nggak boleh. Memang persyaratannya itu 30 MPa. Itu persyaratan untuk beton seluruhnya. Tetapi untuk beton integral itu harus mutunya harus tinggi. Kalau Anda gunakan beton yang kecil, nanti muai susutnya itu besar, gayanya akan besar. Jadi beton semakin tinggi itu muai susutnya itu akan mengecil. Jadi yang bagus yaitu buat 40, 50 gitu. Oke. Terus ini harus beton, konkrit. Nah, tinggal masukkan. Kalau beton, beton meter bijinya berapa? 2,45. Tinggal gitu. Terus E-nya berapa? Tinggal Anda hitung. Newton mili, hitung. 4.700 kalikan dalam kurung 40 tutup kurung pangkat 0,5. Tuh,
4.700 akar SC absen itu. Oke. Konsentrasi beton berapa? Ya, 0,2 aturan. Dan panasnya berapa? 1,2. Gitu. X-nya berapa? 40. Oke, silakan Anda buat. Kalau bisa, untuk oke. Sudah? Sudah, oke. Berikutnya ada tulangan. Nah, add new material. Cari tulang. Tulangan longitudinal ya. Nah, terus ton meternya ya biji tulangan. Nah, biji. Terus berapa E-nya? 200.000 ya. Tulangan 200.000. Terus poisonnya 3. A-nya 1,0. 1,0. Tuh, saya kok lupa. Yang 1,0 itu baja atau beton? Ada yang inget? Coba dicari sebelumnya. Oke, silakan cari. Yang saya agak lupa ini. Yang baja berapa, yang beton berapa untuk ininya. Untuk muainya. Karena muai ini kaitannya nanti dengan gaya akibat pasang dan surut. Yang baja Pak yang 1,2 Pak. Oh, 1,2 baja. Berarti tadi Iya satu. Pak. Oke, berarti ini 1,0. Ini ini yang tulong 1,2 berarti. Nah, gitu. Oke, FY FU itu diisi sendiri ya, sesuai dengan mutu baja yang akan Anda gunakan. Diisi sendiri. Lalu saya oke. Berikutnya tulangan untuk pengikat sengkang. Kita add copy material saja, lalu ini kita tulis. Seharusnya rebar, sorry. Tulong itu apa tadi? Add modify. Oh, bukan steel ya, rebar ya, sorry. Nah, gini. Rebar ya, jadi tulangan itu rebar, bukan steel. Oke, gitu. Lalu oke. Berikutnya tulang ini kita copy, add copy material. Kita gunakan tulseng. Tul- Tulangan sengkang ya. Oke, lalu rebar, lalu ini ton meter. Oke, lalu Newton. Masih ini nanti diisikan sendiri nih. Untuk FY, FU, FY, FUE itu diisikan sendiri. Sesuai dengan tabel material yang Anda gunakan. Oke. Oke. Nah, saya edit sekarang betonnya. Tadi panasnya yang berubah, kita modify. Nah, ini berarti 1,0 ya. Gitu. Oke. Jadi koefisien panas untuk beton itu 1,0 katakan 10 pangkat min 5. Jadi antara beton dan baja itu berbeda. Jadi dua material itu kalau misalkan menyatu lalu kita panaskan, kita dinginkan, lama-lama kalau iketannya nggak bagus, lepas. Kenapa lepas ya? Karena muainya berbeda.
karena muai panasnya berbeda, 1,2 atau 1,0. Jadi untuk panas yang tinggi berbahaya beton bertulang itu karena tulangannya bisa lepas. Untungnya di negara kita tidak ada ekstrim ya, itu ekstrim nggak ada. Adanya ya berkisar antara 29 sampai 32 lah. Jadi suhu itu tidak ekstrim sehingga cenderung lebih aman untuk struktur beton. Oke, kalau oke sudah silakan ngomong oke, kita lanjut. Oke, Pak. Material sudah, berikutnya kita harus mempersiapkan untuk dimensi. Dimensi pertama pasti plat. Kedua adalah stringer. Sorry, Pak, stringer. Crossbeam dulu. Sorry kok crossbeam. Girder. Setelah girder baru crossbeam. Setelah crossbeam itu baru nanti ada struktur bawah. Kita mulai definisi. Frame section masih kosong. Kita mulai dari plat. Kalau plat itu berarti bukan frame. Ya, saya minum dulu. Oke, definisi kita akan membuat plat. Plat itu area. Ya, plat itu area section. Ini nanti kita buat per as. Ya. Misalkan Anda mau geser juga boleh, tapi kalau geser kan harus pakai apa, tumpuan, joint tooling. Ya, jadi ini saya buat as semua. Lalu apa namanya lantai adalah cell. Add new section. Ini tulis saja lantai. Lantai jembatan. Nah, di sini ada pilihan. Ada seal, thinness, tebal. Nah, kita pakai thinness. Nah, batasan thinness tebal itu berapa? Ya, kalau pakai tulangan double berarti di atas 20 itu yang tebal. Kalau masih 20 ke bawah itu adalah yang tipis. Jadi nanti kaitannya dengan tulangan. Oke. Lalu berapa materialnya? Loh kok nggak ada ya kan? Tadi kita sudah bikin ya. Beton 40 MPa kok nggak ada ini. Tadi kayaknya Bapak ke cancel gitu, Pak. Oh, cancel ya? Iya, Pak. Ya sudah saya ulangi lagi kalau ke cancel. Loh, loh kok hilang? Anda hilang nggak? Enggak, Iya, Pak. Enggak, Pak. eh? Enggak. Enggak. Kok saya bisa hilang? Ya udah saya bikin lagi nih. Ya, add new material. Nah, kok bisa hilang? Beton 40 MPa. Hmm? Beton itu konkret. Nah, itu. Lalu bijinya 2,4, 5. Itu. Terus E-nya dihitung 4.700 kalikan kurung 40 kurung pangkat 0,5. 700 kalikan akar FC absen. Ini 0,2, terus beton itu 1,0.
terus ini 40 MPa. Ya, kok bisa ya? Loh, itu muncul. Oke, ini oke aja biar materialnya nggak hilang. Nah, ini nggak hilang nih. Nih, oke. Add new material. Add new material. Tulong. Lebar. Ini mutunya sudah. Sekarang ya, 200.000. Oke, 2,2. Oke, oke, oke. Definisi material tulong sa add copy. Itu jadi tulisan. Oke, ini lebar. Oke, terus anggap sama dulu ya. Nanti Anda cari sendiri, rubah sendiri. Oke. Nah, oke. Berikutnya kita akan mencari dimensi. Ini tadi berapa? 5. Itu 2, 3, 5 itu 20. Kalau 80 itu jadi berapa ya? 20, 30, 20. 20, 30, 20 itu berapa? 70. Oh, 70 aja. Karena ini saya buat 20, 30, 20. 20, 30, 20. Oke, jadi nggak masalah. Nanti kita hapus. Oke, girdernya, ya girdernya itu tergantung daripada strukturnya ya. Kalau girdernya prategang, ya itu bisa kita pilih dengan bentuk I. Tapi ini bentuk segi 4 aja. Ya, definisi section, frame section. Nah, kita pilih add new property. Kita pilih konkret segi 4. Ini balok tepi atau girder tepi atau balok. Balok tepi menggunakan beton 40 MPa. Ukuran baloknya kalau 20 itu ya 1,2 meter. 1,2 meter lebarnya 0, meter ya 0,5 itu. Atau kalau enggak 0,6 juga enggak apa-apa. 0,6 itu terus konkret itu tim tulong tulseng. Nah, oke. Oke, lanjut. Ini lanjut ya. Oke. Nah, kita punya balok tepi. Terus balok tengah. Ini kita copy aja, add copy property aja. Nah, itu kita tulis balok tengah. Balok tengah. Nah, balok tengah itu kan lebih gede 30 ya. 30 itu 1,5. Lebarnya 60. Kita buat sama. Betonnya 40 MPa. Nah, kalau kita konkret ya sama tadi udah mengisikan. Oke, lalu oke. Oke. Berikutnya adalah untuk membuat diafragma atau penghubung. Definisi frame, frame section, tak copy aja dari balok tepi ini. Add copy property. Nah, diafragma. Oke, diafragma itu kecil, 80 cm atau 0,70 lebarnya
Oh, ah, 3. Oke, misalkan 0,6. Ya, mati. Ya, sebentar ya. Bentar, saya ini sini. Ya, mati. Eh? Wah, ini. Oh, ini lagi ngajar. Tak tutup, lagu ngajar. Tak tutup, sebentar ya. Ini ada tamu, sebentar. Oke, oke, kita tadi sampai apa ya? Oke, satu lanjutkan aja. Masih terlihat ini? Masih, oke. Definisi, tadi definisi ya. Frame section. Oh, kita mau bikin balok tengah, balok tepi. Oh, toh, saya juga belum ada ini. Balok tengah. Apa? Ya, pragma ya. Kita copy aja dari balok tepi aja. Add copy property. Kita tulis dia pragma. Itu beton tingginya itu
0,7 saja, lebarnya 0,3 saja. Nah, itu. Lalu concrete reinforcement-nya tulang tungsung, film, oke. Oke, nah yang belum lagi apa ini? Platnya belum ada ya, plat, plat lantai. Oh, belum. Ya sudah, kita ini aja, kita bikin platnya. Kita add new property. Nah, concrete, lalu plat. Platnya itu, nah ini plat. Nggak pakai area, Pak. Hah? Kalau Oh, area oh, bukan, Pak. kalau pakai area ya kita harus keluar dulu. Oke ya, kita cancel dulu. Nah, ini pakai area. Nah, gitu. Pakai area, cell, add new, gitu. Nah, plat lantai. Plat, aduh, plat lantai. Oke, sel tin, betonnya 40, nah, gitu. Tebelnya 20. Dan 40 MPa, beton 20. Ya, lalu oke. Nah, plat lantai ada. Plat lantai sudah ini terus ini. Hmm, penahan balok pelket, head, frame section. Penahan balok itu macam-macam. Misalkan kita buat satu balok, ya kita sebut saja pelket. Hmm. Add new property, kita copy aja dari balok tengah. Add copy property, nah gitu. Lalu kita pelket. Pelket 40 MPa, nah, biasanya segi 4. Kita 0,5 atau 0,8. Lebarnya 0,8. Di 0,8 sebagai penutupnya. Oke, lalu oke. Nah, setelah itu apa? Pilar, pilar atau dinding. Kita buat pilar dulu. Add copy property dari pelkat aja. Oh, udah mau. Nah, ini pelkat, add copy property. Lalu ini kepala jembatan dulu aja. Kepala jembatan. Kepala jembatan. Kita 40 MPa. Kalau jembatannya kita buat 2, berarti tebelnya 0,4. Lalu lebarnya yang 4 meter. Oke, lalu oke. Nah, ini kepala jembatan berupa balok, tetap balok. Beam, jangan kolom. Lalu oke. Nah, setelah itu kita buat ini untuk kolom. Kolom itu berarti pilar. Pilar. Add dari velvet saja. Add copy property, kita buat pilar. Pilarnya juga 2.
Kita buat bulat aja, 0, pilar segi 4 juga bisa. Nah, kita buat segi 4 aja. 0,6, 0,6. Apa ini? Kenapa beda? Oke. 0,6, 0,6, 66, 10. Misalkan nggak kuat, kita buat 70, 70. Ini kan partisan ya. Kita buat 70, 70. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita fondasi nanti, kita buat strukturnya. Pak mau nanya Pak, Ya. yang pilar tadi itunya nggak diubah ke kolom Pak, apa tetap beam aja? Sebentar. Ini pilar. Oh, Nah, maksudnya ininya ya. iya Boleh. Pak. Boleh. Tapi nanti kalau ketemu momen itu kan kena momen. Lebih baik beam saja. Karena ada momen. Ya. Karena ada momen. Oke, kita beam saja karena ada momen. Kecuali nggak ada momen. Oke, jadi semua kita masuknya ke beam. Karena kan terintegrasi. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Untuk bebannya nanti, yang penting kita membuat bentuknya dulu. Kita akan membuat girder. Klik. Girder tepi. Balok tepi. Nih, dari sini. 5, 20 meter. Nah, terus, balok tengah. Balok tengah. Aduh, ntar ya. Ini baloknya saya kasih warna dulu. Kenapa bisa sama? Oke, mungkin di sini kali. Oh iya, ke sectionnya betul. Oke, itu sudah berubah warnanya. Balok tepi, balok tengah nih. Berapa ini? 5 kalikan 4, 20. 5 kalikan 6. Zero. Ini 6. 24, mau 6. Oke, berikutnya balok tepi lagi. Nah, gitu aja. Oke, jadi itu lebih 2. Nggak apa-apa, nanti kita hapus. Nah, setelah itu kita copy baloknya. Nah, supaya bisa di copy, dikliknya gini. Diputer, terus gini. Nah, itu terus diklik gini, supaya gampang ngopinya. Nah, gitu. Oke, ini kok. Tuh, kita copy. Sorry. Nah, gini. Nah, kita copy ke Y. 1,7. Edit, replicate. Ke Y. Min. 1,7 tadi. Jumlahnya 4. Nah, tuh, tuh. Oh, berarti bukan 1,7 ini jaraknya. Kok beda? Tadi berapa jaraknya ya? Oke, saya ulangi lagi. Ini saya ukur dulu ya jaraknya berapa ini. Nah, saya ukur dulu. Oh, 1,8. 1,8 coba saya hitungnya. 1,8. Oh iya, tadi 1,8. Ya sudah, nggak apa-apa. 1,8.
Oke, print lagi, edit, replicate. Nah, ini 1,8. 4. Oke, baloknya sudah ada. Kalau kita extrude ya ketahuan. Nah, itu baloknya. Oke, ada pertanyaan. Terus kita bikin diafragmanya. Bikin diafragmanya ya 3D. Nah, gitu. Tuh baloknya itu. Oke, oke, saya matikan extrude-nya. Oke, terus saya hubungkan diafragmanya. Diafragma. Kok nggak ada diafragmanya? Oh, nggak ada. Balok tengah, balok tepi, kepala jembatan, pilar, velocap. Velocap FSC itu apa? Ntar ya. Diafragmanya kok hilang. Nah, definisi, frame section. Di diafragma, lah iya. Kenapa hilang? Apa ini? Ini apa ini? Pilar. Ini pilar. Ini velocap. Ini kepala jembatan. Ya udah ini saja lah. Nggak buat diafragma. Kenapa bisa hilang ya? Nah, ini aja kita modify. Nah, udah saya tulis diafragma. T-nya 0,7 tadi ya. Lebarnya 0,3. Oke, lalu oke. Nah, itu diafragmanya ada. Oke. Saya hubungkan sekarang diafragmanya. Diafragma. Nah, itu saya hubungkan ke sini. Kita buat satu, nanti kita replicate. Oke, sekarang akan saya replicate diafragmanya. Klik, itu diafragmanya kita klik, kita klik. Nah, itu. Edit, replicate. Oke, replicate-nya ke X, jauhnya 5. Ya. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ini nggak usah nanti. Oke, nah itu udah semua. Termasuk yang ini kita isikan aja gini. Diafragma ini kita isi aja. Nah, gini. Itu. Setelah itu kita replicate. Kita klik. Replicate. Nah, itu kita lihat seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ini kebesaran ya kita kecilkan. Nah, bagaimana kan ini tadi? Nah, frame section, ini frame sectionnya, misalkan apa? Balok tengah, modify. Misalkan kita buat 1,2, nggak apa-apa. Nah, 1,2.
Kalau tengah lebarnya berapa? Katakan 0,6. Oke. Lalu oke. Oke. Lalu kita oke klik. Lalu berubah. Gitu. Kalau tepi kita kecilkan definisi frame section. Kalau tepi modify kita jadikan 1 meter saja. Boleh saja. Gitu. Lalu kita klik oke. Oke, langsung klik sini. Klik. Nah, berubah. Oke, gitu. Ini baru kita membuat, kalau platnya belum, nanti aja platnya. Oke. Lalu perhatikan, kalau diafragma itu harus kita buat sampai pinggir. Jadi ini baloknya itu 5, tapi diafragma itu kan juga untuk nahan plat lantai ya. Nah, plat lantai, jadi plat lantai untuk trotoar, itu kita pasang diafragma boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, sekarang kan kita pasang plat lantai. Plat lantai, perhatikan, matikan ini ya. Gitu. Kita pasang plat lantai. Plat lantai. Kita klik. Ini untuk plat lantai yang ada di trotoar. Klik lagi sini. Nah, kalau nggak mau ini ya bikin satu terus kita replicate. Ini kita klik. Nah, itu kita replay ke arah min y. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Edit replicate. Edit replicate. Jauhnya 1,8. Aduh, sorry kok. X ya. Y. Min 1,8. Lalu 4. Tuh. Sekarang kita lihat. Kita akan merefleksikan ke arah panjang. Lihatnya gini. Lebar jembatan itu 9. Kita ukur nih. Apa lebar jembatannya 9 dari sini ke sini itu 9. Ternyata itu 10. Berarti lantai jembatan trotoar yang harus kita kecilkan. Kecilkan 1 meter. Berarti gesernya setengah meter. Oke, cara gesernya gini. Nih. Klik, klik. Nah, digeser. Y. Edit move. Arah Y. Ini 0,5. Nah, itu geser. Terus ini kita klik, kita edit move 5 tengah. Itu kita ukur apakah ini 9. 1 sampai sini harus 9. Betul, L9. Oke. Ada pertanyaan silakan. Silakan Anda buat untuk lantai. Nggak ngerti, nanya. Kalau ngerti, saya lanjut. Udah. Oke. Berikutnya kita replicate. Di 1, 4, mau 6. Sebelum replicate, syarat daripada lantai itu harus kita jadikan 2-2. Kenapa? Supaya nanti tertumpu di girder atau tertumpu di balok. Jadi edit, area, device, 2-2. Ini, minimal 2-2. Lalu oke. Nah gitu.
Oke. Nah, setelah itu kita klik, lalu kita replicate. Nah, kita klik ini aja, ngeklik ya. Nah, itu. Bentar, baloknya kena enggak? Oh, enggak, oh, baloknya kena. Sorry, saya ganti, baloknya kena. Supaya baloknya enggak kena, ya gini saja ngekliknya. Nah, gitu. Nah, itu enggak kena itu baloknya. Nah, oke. Itu kita replicate ke arah X. Edit, replicate ke arah X. 5 meter. Jaraknya 14. Oke. Nah, itu. Oh, kelewat. Kita hapus. Jadi kalau kelewat ini. Kita lihat dulu ya, kita extrude lewat enggak. Oh, enggak kelewat, benar. Oh, tapi kelewat ini enggak ada baloknya, jadi kita hapus saja ya. Nah, dihapus saja. Itu. Lalu di delete. Nah, gitu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kalau kita lihat di graphic mode OpenCL, nah, enak itu OpenCL. Nah, itu. Jadi lantainya ada di tengah ini. Jadi memang struktur SAP itu dia harus tengah, mestinya lantainya di atas. Kalau enggak apa-apa, kita geser ke atas lantainya. Kita geser ke atas, berarti harus kita berikan hubungan, join tooling. Bisa kita geser, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, sekarang kita pasang. Oh, ngantuk lagi. Minum dulu ya, ngantuk saya. Pak izin tanya Pak. Silakan. Kalau tadi Pak yang Bapak bilang kalau plat lantai di sub itu dipindah nggak dipindah itu kan nggak apa-apa ya Pak. Berarti itu nggak ngaruh ke hitungan kan ya Pak? Enggak, Letaknya si plat itu. iya. Karena di analisa struktur itu selalu bikin asnya, jadi yang dikaitkan asnya. Enggak masalah. Jadi Anda geser enggak itu enggak masalah. Kalau Anda geser, itu tumpuannya harus jepit tuh ya. Jadi bisa. Anda geser ke atas, tapi Anda harus numpu dengan jepit. Kalau enggak jepit, nanti jadi sendi. Jadi bisa, misalkan gini nih. Saya kasih contoh aja. Saya matikan dulu optionnya. Nah, terus saya matikan ini. Extrude-nya, tapi saya beri objek. Oke, itu lantai aja. Nah, lantainya itu kita geser ke atas. Setelah lantai geser ke atas ada jarak, nanti harus kita grid. Jadi gridnya banyak. Jadi contohnya gini, misalkan gini, select properties area lantai. Lalu ini edit move. Aduh, replik ya move ke atas. Move-nya berapa? Misalkan kita geser 0,75 ke atas. Berarti jangan Y, tapi Z. 0,75. Itu lantainya kan geser ini. Tuh. Nah, bagaimana ke bawahnya? Ke bawahnya kasih letak. Gesernya kok lucu ini. Nah, saya balik lagi. Saya
edit. Oh enggak. Oh benar-benar. Saya ganti lagi. Nah gitu. Terus ini berarti tumpuannya itu join tooling. Nah, nih, draw, join tooling. Oke, saya hubungkan. Nah gitu, semua. Nah, ya, jadi lama, banyak ini ya. Bisa sih direplicate bisa. Nah, join toolingnya terus kita definisikan linknya adalah jepit. Nah, ini, sign. Tuh, belum saya klik. Saya klik dulu join toolingnya. Hmm, terus saya klik. Nah, itu sign. Support. Link support properties. Nah ini modify show apa? Nah, berarti harus kita jepit ini. Ya, jadi ini berarti jangan menggunakan linear multi, jangan, harus menggunakan jepit. Nah, rubber, friction isolator, hook, gap, damper, ya udah linear aja tapi terjepit. Oke, ini kita jepit. Nah, gitu. Artinya dia terjepit semua ini nanti. Oke, sebutkan aja misalkan jepit. Jepit. Nah, oke, jepit. Oke, lah ini jepit ini nanti. Jadi kita definisikan jepit semua. Oke, gitu. Ya, harus teliti itu sebanyak itu harus sebanyak tumpuan beras jepit. Nah, sementara Anda nggak usah saya ajarin itu, karena itu makan waktu, dan capek kalau kalau kita ada yang ketinggalan itu kan error nanti. Oke, saya balik ke tengah-tengah tadi. Ini. Nah, oke, ini balik ke tengah. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat tumpuan untuk file cap ya. Tumpuan file cap. Setelah itu kita bikin dinding. Dinding, kepala jembatan, dan bikin pilar tanpa fondasi. Kalau mau jadikan dengan fondasi bisa, ya semakin banyak. Jadi lama, sebetulnya bikin sub itu juga lama. Nah, itu kita sederhanakan saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Gimana? Gimana? Lanjut? Lanjut, oke. Perhatikan, saya akan membuat yang namanya kepala jembatan. Kepala jembatan nanti kita geser. Ini saya matikan dulu lantainya. Nah, gitu. Kepala jembatan itu adalah untuk menumpu lantai yang sebelah kiri karena dicor menjadi satu kesatuan. Sehingga yang namanya kepala jembatan namanya pelcat tadi. Nah, ini pelcat. Pelcat itu digunakan untuk dua-duanya, kepala jembatan iya di pilar iya. Oke, saya hubungkan di sini pelcatnya. Nah, itu pelcat. Terus yang tengah. Saya ceknya apakah masuk. Itu nggak masuk. Enggak, kok nggak masuk. Pelcatnya kenapa nggak masuk? Oke, itu masuk. Tapi masuknya yang tengah kok nggak ada. Sebentar ya, filternya nggak masuk ini.
Oke, saya ulangi lagi. File cap. File cap. Saya hubungkan. Hmm, 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 hmm. Oke, saya keluarkan. Klik. Tetap nggak mau ya. Kenapa ini? Oh ya, bisa. Saya hapus dulu diafragmanya. Ya, benar. Oh, benar ada diafragma. Dihapus saja diafragmanya. Klik, klik, klik. Ya, kok nggak mau dihapus? Aduh, diafragma juga nggak mau dihapus. Itu kenapa ini? Nah, oke, saya hapus gini aja. Nah, nah, saya hapus. Oke, itu sudah terhapus diafragmanya. Saya perlihatkan file cap-nya. Nah, oke, saya isi file cap-nya. File cap. Itu di mana? Nggak kelihatan karena ada extrude. Nah, oke. Dari sini tadi. Dari sini. Nah, itu file cap-nya. Pak, yang ujung satunya lagi juga sama Pak, dihapus Pak. Iya, Pak, iya betul. Dihapus. Jadi kalau yang kita isi file cap ya yang lama biar nggak double dihapus. Tapi ini kayaknya masih ada yang double ini. Nah, ini kayaknya double ini. Saya hapus aja satu ya double. Nah, gitu. Ini double enggak. Oke, saya isi file cap. Buat file packnya itu dari ujung plat lantai ke ujung plat lantai, dari itu dari yang ke tepi. Dari tepi ke tepi aja. Oke Pak. File cap itu kan untuk menahan apa namanya lantai, gitu. Terus yang tengah, nah yang tengah itu harus dihapus juga berarti lantainya saya ini. Nah, itu ini. Berarti yang tengah saya hapus supaya file cap-nya jadi nggak ada apa namanya. eh, Box beam-nya juga nggak ada, supaya nggak ada saya hapus. Ini. Hmm, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, saya tidak perlihatkan lantai. Nah, oke. Sekarang kan saya hapus. Di lantainya nggak saya perlihatkan dulu. Oke, file cap-nya saya kasih warna lain aja biar terlihat. Jangan putih. Oke, merah kali. Atau ginilah, merah gini. Oke, oke itu file cap-nya. Berarti file cap yang
3 yang saya hapus di tengah-tengah berarti ini. Hapus. Nah, belum. Kirim. Oke, ini sudah hapus. Yang ini juga saya hapus. Supaya bisa diisi file cap. Hapus juga. Oke, sekarang file cap-nya mau saya replicate. Oke, kita hilang. Jadi file cap-nya mau saya replicate sejauh 21, jadi 11. Kita klik. Ini kalau enggak gini aja, di apa namanya, di copy gini. Klik, nah gini. Nah itu, ini replicate berarah X20. Edit, replicate ke arah X 20 meter, jumlahnya 1. Oke. Terus ini kita replicate ke arah X30, jumlahnya 1. Nih, saya perbesar dulu. Nah, ini saya copy lagi. Ini. Nah, dengan tema yang lain ya. Edit, replicate, 30. 30 kan tadi ya. Jumlahnya 1. Gitu, terus kita perbesarkan lagi. Ini kita replicate lagi. Ini. Edit, replicate 20, jumlahnya 1. Oke. Nah, ini sudah terpasang file cap. Oke. Jadi file cap-nya udah kepasang. Setelah itu kita pasang kepala jembatan dan pilar. Oke, sudah dibuat. Kalau sudah, bilang sudah. Mau saya lanjut. Sudah belum? Ya, silakan dibuat. Ada. Kita coba. Satu, dua, tiga, empat, 5.
replicate 70. Edit, replicate, jauhnya 70. 430, oke, 71. X. Nah, itu ada. Berikutnya bikin pilar. Bikin pilar. Yes, tidak mau. Pilar. 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 Saya turunkan dulu ke bawah, nanti saya geser. Kemana? Di sini, ke sini. Terus itu pilarnya itu ada dua. Ke bawah juga ada satu lagi pilarnya. Itu. Sekarang saya lihat. Bentar. Oke, betul. Itu pilarnya. Ya. Lalu pilar ini saya replicate dulu. Lalu pilar itu saya kasih apa ya? Pengaku. Saya bikin belum pengaku pilar. Definisi, frame section, pengaku belum ada. Oke, saya buat pengaku. Saya copy dari diafragma. Add new copy properties, namanya pengaku. Pengaku. Mungkin 50-50 lah. 10, 10. Oh, oke. Oke. Sang pengaku. Nah, terus saya kopikan, saya replicate. Saya replicate ini. Sama pengakunya juga. Fit replicate 30. 1. Nah, oke. Nah, sekarang pilar itu biasanya kan dibikin miring. Kalau Anda pernah ke tol, ke arah Jawa Tengah. Ini sekarang itunya saya matikan. View, view. Terus grid-nya matikan. Nah, oke. Hilang grid-nya, nggak ribet. Seperti ini. Lalu ini kan biasanya dibuat miring. Nah, ini saya turunkan dulu. Turunkan 2 meter. Edit, move, turunkan 2 meter. Set, bin 2. Terus ini saya turunkan 4 meter. Edit, move, min 4. Itu. Sorry, kok min 4. Salah, saya balik lagi, min 2. Edit, move, min 2.
Tuh, jadi ini 448 meter tingginya. Kita ceknya, ini 4. Oh, 5 berarti 10 meter. Oke. Sekarang ini akan saya miringkan. Ini saya geser ke kiri. Katakan 3 meter. Edit, move. Bergerak ke X, min. Min, katakan min 2 aja lah. Tuh. Terus ini bergerak. Edit, move, min yang 4. Nah, lewat. Berarti ini saya gerakkan lagi min 2. Edit, move, min 2. Loh, miring. Bentar. Berarti 1. Edit, move, min 1. Oke, tuh. Terus ini saya gerakkan. Edit, move, 2. Edit, move, 2. Oke, gitu. Seperti ini. Coba ini. Oh, miringnya kurang. Ini kurang setengah. Oke, kita miringkan. Edit, move 0,5. Edit, move 0,5. Oke, kenapa miringnya nggak sama? Oke, kita miringkan bareng aja. Nah, edit, move setengah. Edit, move setengah. Oke, terus miringnya udah sama. Jadi jembatan yang integral itu terbuat dari beton, lalu kita nggak masuk fondasi ya, ini saya jepit aja. Semua saya jepit. Coba kamu ke atas, kamu lihat orangnya bikin kopi enggak. Kalau enggak kasihan, dikasih kopi. Loh. Kita enggak bisa loh itu apa namanya, nyuruh orang. Oke, saya lanjutkan. Udah ada pertanyaan, udah jadi ini. Kita tinggal bikin beban. Pak, tadi buat jarak miringnya berapa aja, Pak? 2,5, yang tengah 2,5, yang bawah 5 berarti. Oke, Pak. Ya, yang penting jadi seperti ini, silakan. Setelah itu ditumpu yang bawah ini, ya, sign, join, restrain, jepit. Nah, gitu. Jadi artinya kita nggak bicara fondasi, tapi kita bicara terjepit oleh fondasi. Ya. Nah, itu nanti kita isi beban, baru kita run. Kalau sudah ngomong, kita lanjut. Jadi kalau jembatan integral itu kalau di atas jalan tol, kalau ke Jawa, nah di bawahnya itu jalan tol ini, ada jalan tol.
yang ke arah mana Cirebon Tegal ya, ini ada jalan tol yang Anda bisa melihat itu jembatan integral. Udah belum? Sudah, oke. Sekarang akan kita isi beban. Oke, Anda perhatikan 3D. Nah, bentuknya seperti ini, jembatan integralnya. Ini kita belum menghubungkan ke pondasi. Nah, nanti kalau waktunya ada ya kita bikin pondasi. Sementara saya berikan beban dulu. Bebannya ada pada lantai. Nah, kalau ada lantai ini beban harus kita letakkan di lantai. Ya, cuma ini belum kepasang apa namanya ini loh yang di sekarang saya print pil objek aja. Nah, gitu. Nah, di ini itu belum kepasang apa namanya diafragma yang ke lantai. Oke, saya pasangnya dulu. Oke, diafragma. Nah, diafragma. Nih ke sini ya, kita hubungkan. Nah, nah gitu harus dipasang. Atau dihubungkan satu-satu aja, nggak apa-apa. Kamu ini juga boleh. Nah, gitu. Oke, silakan. Kalau enggak di replicate, nggak boleh. Saya replicate aja. Saya replicate. Saya matikan dulu expil objeknya. Nah, ini saya replicate ke sini. Biar dia pragmanya itu terisi. Saya klik dia pragmanya. Ini. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4. Edit, replicate. 5. Jumlahnya 4.
Oke, terus ini juga saya isi aja. Yang sini. Ya, Padma. Oke. Lalu kalau mau di replicate ya tinggal diklik aja. Edit, replicate 5, 2. Oke. Tuh, udah dibikin belum? Silakan Anda save dulu, takutnya mati ya. Anda save aja. Namanya di pengajaran. Di pengajaran. Kita nama sub pengajaran jembatan 2. Nah, saya kasih nama kemarin pelingkung, sekarang integral. Oke, silakan dibuat. Kalau siap, kita isikan beban. Nah, itu kita running.
Tuh. Siap, udah selesai bikinnya. Oke, ya. Udah, Pak. Oke, sekarang akan kita isi. Pertama adalah QLL. Nah, QLL itu kalau bentangnya maksimum 30 meter kan 0,9 di aturan ya. Kita klik aja. Tapi yang kita klik lantai yang tengah. Kalau yang pinggir kan untuk trotoar itu kan orang yang ini bukan lantai. Kita klik lantai yang tengah. Nah, nah klik itu gini. Kalau enggak, nah gini. Nah, nah, supaya keklik semuanya bagaimana ya kita gini kan kita putar. Nah, oke, kita putar terus kita klik gini. Tuh, lalu kita putar lagi. Nah, oke, kalau belum ketemu kita putar lagi. Nah, hmm. Nah itu kita klik lantainya. Oke, sekarang saya klik lantai. Clear dulu, lalu saya klik lantainya ini. Klik lantai semua. Ini lantai yang tengah ya. Nah, itu klik lantai yang tengah yang akan kita isi QLL. Sudah ini? Sudah? Kalau sudah, ngomong sudah.
Udah, oke. Oke, klik sign. Lalu area load. Ya. Lalu uniform tel. Lalu besarnya berapa? Nah, ini ada light. Oh, tadi belum kita buat ya. Oke. Jangan dulu, kita cancel. Nah, lalu kita buat dulu bebannya. Definisi, ya, load pattern. Kita siapkan dulu bebannya, kita buat. Oke. Klik. Ini. Lalu kita buat LL, ILL, light load. Oke. Lalu light. Lalu add. Jadi yang ada dit tadi adalah berat sendiri dan lantai, ya, itu masuknya dit. Terus light itu beban itu yang kita masukkan. Lalu yang berikutnya adalah PLL. Itu light add. Ya, tanpa gempa, tanpa angin, ya. Oke, jadi ini saja dulu. Lalu oke. Oke. Nah, ini kita isi. Sign, frame load, area, uniform. Ini. Lalu ini QLL. Berapa? Hmm. Satuannya apa ini? Ton. Berarti 0,9. 0,9 ton per meter persegi atau 9 kilonewton, ya. Global gravity ke bawah. Ya. Oke. Nah, itu bebannya. Kalau kita klik, nah itu sudah terbebani semua. Kalau pengen kita tahu arahnya kemana, di sini ada nih option. Ya, lalu di mana ini? Aduh, bentar ya. Kok lupa saya. Untuk menyatakan beratnya. Pak. So. Hmm, grafik database set format file loh. Apa? Ini saya lupa ini, ya. Jadi sebetulnya ini bisa ditampilkan. Oke. Jadi ini kan hanya X dan Y ini. X, Y, Z ini tulisannya itu. Nah, itu bisa ditampilkan arah gayanya ke bawah. Nah, saya lupa, belum ketemu ini. Coba saya tampilkan, kok ini kok nggak ini. Aduh, the format file apa ini? Lain ya, lain. Nggak usah. Nah, ini load. Nah, gaya ini benar 0,9 arahnya ke bawah. Oke, gitu, tapi cuma lupa saya. Oke. Berikutnya adalah beban PLL. PLL itu P-light load. Karena ini ada 3 bentang di SNI, di SNI 2016. PLL itu ada bisa di bentang pertama, bentang kedua, atau bentang ketiga, atau 2 bentang berturut-turut. Oke. Saya isi saja ini di bentang pertama dan kedua. Oke, saya matikan dulu, lalu saya isi PLL di bentang pertama dan bentang kedua. Bentangnya itu selebar lantai jembatan. Saya hitungnya lebar lantai jembatan 1,8 kali 4 kalkulator. Oh, iya. 1,8 kalikan 4, 7,2. Oke. Hmm. Sekarang saya klik dulu, saya gedein biar gampang kliknya. Nah, ini saya klik. Nah, sebetulnya ngekliknya pakai ini juga bisa, pakai apa namanya?
sudah keklik belum ya ini? Oh ini. Nah, oke. Ini assign join distribusi. Berarti ini PLL. Besarnya berapa? Nah, besarnya adalah 4,9 kalikan 1,4. 4,9 itu peraturan, 1,4 itu faktor kejutnya ya. Berarti besarnya adalah 6,86. 6,86. Itu. Ini di bentang pertama. Terus saya isi lagi pada bentang yang ke. Jadi kalau di SNI itu kan ngaturnya itu bisa isi kosong isi, bisa isi kosong atau kosong isi isi. Ya. Nah ini saya gunakan pertama isi kosong isi. Berarti ini. Supaya gampang, ini gini aja kita putar. Nah gini, nah, berarti yang mana ini? Oh ini, berarti ini yang saya bebani. Biar gampang. Berarti ini di sini nih. Nah ini, saya klik aja. Oke, nah gitu. Lalu sign, frame load, distribusi, PLL. Nah, oke. Oke, jadi ini isi kosong isi. Sudah dibikin, setelah itu kita run. Sudah. Oke, jadi ini hanya beban hidup, beban angin, gempa, enggak kita hitung. Oke, setelah itu kita run. Kita cek apakah ada yang lepas tidak. Nah, kalau ada yang lepas, itu nggak ada yang lepas, berarti betul, nggak terikat. Jadi itu sudah terikat. Sudah viral seperti ini bentuknya. Jadi tidak ada yang lepas. Kalau ada yang lepas ya harus disambung. Oke ya, berarti aman. Stop. Orang saya hitung. Sudah ini. Kalau mau kita cek di gaya-gaya dalam ya bisa. Nih. Klik. Nah, tapi harus kita combo dulu ya. Oke, saya buka dulu. Nih, lalu kita combo dulu. Tadi belum. Load combination. Nah, add new combo. Combo satu itu misalkan penulangan. Nah, penulangan itu apa yang kita masukkan? Beton cor di tempat 1,3. Lalu add. Berikutnya type load 1,8. Ini SNI ya. Jadi harus apal ini ya. Nih. QLL 1,8. Ini. Jadi kalau dit karena ini beton cor di tempat 1,3, PL 1,8 GL-nya. Ini untuk LRFD. LRFD itu untuk apa? Untuk penulangan. Gitu. Oke. Oke, berikutnya combo kedua adalah lendutan. Oke, lalu kita add copy aja. Add copy, cek ini lendutan. Lendutan. Kalau lendutan dit nggak masuk, kita hapus ditnya. Lalu PLL-nya 1 karena harus ASD, modify, lalu PLL juga 1 modify. Jadi ini untuk lendutan. Jadi lendutan itu yang kita cek itu adalah ILL dan PLL. Oke, silahkan dibuat. Kalau sudah, oke. Nanti saya lanjutkan. Pelengkung sudah, integral sudah.